juga kalau saya bacakan. Jadi dikatakan al-mubah wa umur dunia fil masjid. Apa hukumnya kita bicara di masjid? Kalau itu urusannya mubah, hukumnya apa? Dan kalau itu urusan dunia, hukumnya apa? Kita kan banyak suka tahu di masjid jangan ngomong, jangan bicara urusan dunia, hukumnya haram. Nggak boleh kita ketawa, nggak boleh kita bercanda di masjid, haram. Nah ini ya. Dikatakan wa yajuzu at-tahadduts bil hadits al-mubahi wa bi umuri dunya wa ghairiha min al-mubahat wa in hasala fi dhihkun wa nahu madama mubahan. Hukumnya ya, dibolehkan kita berbicara di masjid itu selama pembicaraan itu urusannya mubah. Mubah itu kita melakukan sesuatu dengan baca bismillah itu ala sawa, sama. Seperti pulpen di kantong saya. Ini pulpen di kantong saya keluarin, saya baca, saya taruh ke meja sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya mubah. Jadi saya baca mindahin pulpen dari kantong ke meja, dari meja ke kantong, saya baca bismillah, itu hukumnya mubah. Adapun pahala dengan membaca bismillah itu apa? Tapi hukum mindahin itu mubah. Ya, naglul mata minal makan ilal makanil akhar. Ada juga hukumnya haram. Ente baca bismillah di setiap perbuatan yang diharam. Mau nolong, mau nipu orang di WA, bohongin orang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga hukumnya makruh. Bismillah. Ya, ngerokok. Di sini kayaknya nggak ada ngerokok. Ya, di sini dalam majlis masa ngerokok nggak ada. Paling ada asap Haji Ian kerjaan itu garam dia makan. Ya. Jadi ngerokok, orang ngerokok Abi Abdullah misalnya, kadang-kadang rokoknya 234 lah. Made in Israel juga lah, jadi diambil loh. Dipakein kopi itu rokok. Ke rokok. Nyalain bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lo baca bismillah? Biar lama habisnya kan enak. Minum ngisepnya sama kopi di penuh pucuk butirku ya kan. Itu pucuk Monas kelihatan dari sana. Jadi baca bismillah itu makruh. Kalau mubah dikerjain sama nggak dikerjain sama aja. Kalau haram ente kerjain baca bismillah ente dosa. Ente tinggalin dapat pahala. Kalau makruh ente tinggalin karena perintah ente dapat pahala. Ente kerjain juga nggak apa-apa. Makan bawang, makan peti misalnya, jengkol. Orang Betawi kalau doyan peti sama jengkol bukan orang Betawi itu perlu dirangkul. Kemudian juga terus wajib. Bismillah wajib. Ente kalau sholat baca bismillah hukumnya apa? Karena bismillah ayat daripada suratul. Nah, ini dikatakan di sini jawabannya ya. Berbicara di itu urusannya ya jus boleh selama urusannya itu mubah. Kan urusan yang macam-macam gitu. Kemudian ada candaan di masjid. Kita ngobrol bisa di masjid, saya dengan Habib Hamid atau Habib Soleh, Habib Hamid ngajar di masjid. Ada pas hadis atau pelajaran yang buat jamaah ketawa, itu nggak apa-apa. Misalnya, ditanya sama ente, bagaimana hukumnya kalau ada kolam kan kalau air lebih dari 2 kolam kejatuhan najis, nggak najis betul nggak? Yeah. Nah sekarang yang ditanya sama ente,
ada kolom ukurannya lebih dari 2 kolam, airnya bersih, kejatuhan bangkai-bangkai, hukumnya apa? Air kolom ukurannya lebih dari 2 kolam, ya, airnya bersih, kejatuhan bangkai-bangkai, hukumnya apa? Hah? Apa hukumnya? Tidak mau. Dua-duanya salah loh. Jawab najis salah. Airnya itu kolom bersih, kosong, nggak ada. Iya. Ya nggak ada hukumnya dong, orang bersih. Jadi orang Betawi mesti benar-benar dengarnya. Airnya bersih. Nah misalnya begitu ada ketawa, itu nggak apa-apa, itu sesuatu yang mubah. Ya. Nah kemudian li hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu karena Rasulullah la yaqumu min as-salah alladhi shalla fihi subh hatta tatlu syams. Karena Sayyidina Samurah radhiyallahu anhu itu beliau mengatakan di dalam hadis enggak pernah bangun dari masjid habis salat subuh kecuali setelah matahari terbit. Itu paling nikmat tuh Pak. Kalau ente bisa ngerjain ini nih, itu paling nikmat hidup ente udah. Habis subuh sampai matahari terbit, habis maghrib sampai isya, itu paling nikmat. Kata Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Sultanul Auliya, al-kunus ma bainal isya'ain. Keberuntungan, celengan antara maghrib sampai isya. Itu maghrib sama isya setannya lagi banyak-banyaknya itu. Ya misalnya, habis subuh sampai matahari terbit, sama. Ya. Makanya pengajian banyak habis subuh, ya. Fa idza talat kama wa yatahaditsuna fa yakhuduna bi amri jahiliyah fa yatakuna yatabasam. Kadang-kadang Nabi suka bercanda. Habis salat subuh sambil nunggu isyarat Nabi ngobrol, suka ada candaan. Enggak ada masalah. Kadang orang jahiliyah dulu ngerjain apa diceritain. Jadi enggak ada masalah. Jadi di masjid ngobrol kalau urusannya mubah enggak apa-apa. Yang enggak boleh dikatakan di sini wala yang bagi ayat takallama fil jami' alladhi shalla fil jum'ah wa ghaira min al masajid bi hadits dunya. Enggak boleh kalau itu bicara urusannya di masjid, apalagi di masjid jami' yang dipakai salat Jumat, ya kan? Bicara urusan dunia aja. Itu enggak boleh. Ya kan? Nah, sebagaimana Nabi katakan ya ati al-nas zamanun yakun haditsu bil masajid wa umur dunyahum la yasabiyatin fala tujalisuhum. Ini terjadi. Kata Nabi, akan datang satu masa nanti, satu zaman orang ngobrolnya di masjid urusan dunia doang, yang nggak ada kepentingan sama akhirat. Itu yang haram itu. Yang haram itu tuh. Ya. Amgal al-Iraqi wa huwa al-Ghayr warada bil hadith marfu'an bil idza ata rajul al-masjid fa'abdur min al-kalam fataqul malaika lahu uskut ya waliyullah fa idza fataqulu uskut ya baghi Allah fa idza fataqulu lahu alayka la'natullah. Jadi kalau orang banyak ngomong di masjid itu ngomong urusan dunia. Fataqul malaika lahu, Allah bilang sama malaikat, uskut ya waliyullah. Diam ente, jangan banyak ngomong, wahai hamba Allah. Masih ngomong juga, malaikat bilang, fataqulu uskut ya waliyullah. Diam ente orang yang dibenci Allah. Masih ngomong juga, apa ya? Uskut alaika laknatullah. Allah laknat ente. Jadi kalau di masjid sebaiknya walaupun hukumnya mubah, nggak boleh kita bicara urusan dunia. Ya, kalau yang mubah-mubah itu nggak ada masalah. Nah, kemudian yang terakhir saya mau laporkan, alhamdulillah satu minggu kemarin acara di Aceh sukses berjalan luar biasa. Nah, misalnya hadir, ya, ada Haji Syafi'i juga hadir, ya, ada rombongan bisbit belum pulang sampai gini hari. Rombongan bis belum pulang, baru pulang kalau nggak besok Selasa. Aneh denger sih kakinya udah pada bengkak juga, gempor juga. Orang kaki ngegantung bagaimana? Keliling-keliling sampai ke Banda Aceh. Datangnya ke tempat acara kita juga telat ya Beb ya. Jam 10. Ya pasti pertengahan. Jadi luar biasa. Di luar dugaan itu kemarin. 15.000 lebih yang hadir kemarin. Saya undang Pak Anies.
karena saya dekat sama beliau, dengan Pak Ahmad Ali juga saya dekat. Saya undang Bapak nih acara di Aceh. Bapak ke Aceh jangan urusan pantai aja. Ini yang undang ini Habib Muhammad Soebul Hol. Ini umat yang undang Bapak, nggak usah pakai bendera pantai. Akhirnya dia dari timur, dari Palu, dari Makassar, naik jet pribadi langsung ke Aceh, Pulau Semawi. 4 jam perjalanan. Sampai dari timur ke barat. Hadir luar biasa, umat antusias, nggak ada yang lupa. Di situ kelihatan betul karomahnya Habib Muhammad. Luar biasa. Ya Beb, hujan, lagi musim hujan Beb Hamid. Saat beberapa hari sebelum saya sampai, hujan mulu. Wah, nih repot dah. Udah gitu kan rumah di sana bukan kayak di Jakarta, di Abdullah, dekat-dekat. Di sana kan jauh-jauh kampung gitu. Kalau udah hujan ya udah. Subhanallah, hari Sabtu pagi, habis sholat subuh di Misbah Alawi saya ke masjid. Habis salam masih baca salawat Mahmud di Masjid Alawi. Saya di masjid, saya tidur aja di samping makam Habib Muhammad. Saya tidur, sebelum saya tidur saya bilang, ya, Bah, ini mau acara besok, ini hujan mulu. Kalau besok hujan terus, itu depan rumah masih banjir. Banjir, orang mau dari masjid ke rumah ini debel, repot. Habis saya begitu, saya tidur aja deh di samping makam. Saya tidur. Subhanallah, saya mimpi, antara mimpi sama didatangin. Habib Muhammad bilang, ente gak usah takut, ya, acara sukses, besok gak hujan, ya kan, sukses gak hujan besok. Mulai dari itu hari, dari siang, habis dari masjid, hujan segede-gede alihim, sampai jemput hujan segede-gede alihim hari Sabtu. Setelah asar, udah berhenti hujan, kita bisa timbun pasir dan ini. Ya, pagi mendung, nggak ada matahari, tapi nggak hujan terus. Sampai yang waktunya mesti udah selesai, jam 12:30 azan, turun hujan. Tapi hujan nggak lama, berhenti matahari lagi timbul. Sampai datangnya Pak Anies, acara sukses. Nah ini yang saya ingin sampaikan, itu luar biasa, dan saya mengharapkan betul jamaah Darul Mustafa untuk tahun berikutnya. Nah dari sekarang challenge-nya ngumpulin. Kalau 1 bulan kita bayar Ustadz Jenal tuh, kumpulin. Misalnya setiap bulan 200.000 ke Ustadz Jenal, kumpulin 200.000, kan gak terasa. Jangan naik bis deh dah, penyakit dah naik bis dah. Capek Beb. La ilaha illallah. No, Habib Abu Bakar sama Bang Nanang mau coba-coba naik mobil, itu naik pesawat ya. Habib Abu Bakar aja naik pesawat kencing berkali-kali, mana naik? Nah jadi kalau bisa dari sekarang niatin, itu berkahnya bukan main. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, Darul Mustafa ini insya Allah kalau saya ada rezekinya sebelum bulan Ramadan, itu kan bocor tuh Pak ya, di depan tuh bocor tuh ya, ini kiri juga udah jebol gipsannya. Insya Allah karena gentengnya terlalu ini, jadi kalau hujan air masuk datar. Nah rencana saya sebelum bulan puasa, karena puasa di sini ada kegiatan, rencana doain saya mau pakai aldiron gitu. Ganti aldiron, ganti aldiron, sekelilingnya pakai aldiron ya. Nah kalau ada jamaah yang mau nyumbang, kasih Ustadz Jenal aja, kalau ada mau bantu di aldiron, kasih Ustadz Jenal. Nah, jadi insya Allah kita perbaiki sehingga ini nggak rusak-rusak lagi ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.